Sering saya mengalami hal yang di luar nalar. Tiba-tiba orang yang nagih telepon, Bu, uangnya udah saya ambil di rekening, terima kasih udah ditransfer sama Ibu. Padahal saya tidak pernah mentransfer uang tersebut. Roy, coba tolong jelasin. Ini saya bener-bener gak ngerti. Ini nggak nyampe saya ke situ. Apa kok bisa uang muncul di ATM, terus hutangnya terbayar? Ada kaitannya dengan makhluk ini atau enggak, Roy? Ada kaitannya dengan makhluk ini atau enggak? Memang ada kaitannya, tapi pola pikir dan pemahamannya Ibu Inta itu salah total menurut saya ya. Dia bilang gini, nanti suatu saat nanti siapa tahu membantu gitu. Membantu dalam tanda kutip sih, uang dadakan gitu. Rezeki semua datangnya kan dari yang di atas. Betul. Ya, dan usaha keras. Kalau saya sih mohon maaf ya, saya nggak percaya gini-ginian. Maksudnya, mohon maaf juga saya bukannya sok atau apa dengan barang pusaka kamu. Saya tidak menantang juga, tapi mindsetnya Ibu Inta tuh rada-rada salah deh. Gitu. Kalau memang orang yang punya ginian koleksi, memang mungkin di luar sana juga banyak. Tapi bukan sebagai mediasi untuk cepet kaya gitu loh, maksudnya saya. Betul. Kalau kamu udah punya ini lama, 2013 ada 2016, kenapa 2018 nggak dapat uang miliaran? Secara logika, ya kan? Maksud saya begini, dengan saya merawat barang ini, gitu kan, saya punya keyakinan gitu, dalam arti bukan dia yang ngasih uang ke saya, tapi tiba-tiba saya alamin sendiri. Gitu. Ada kejadian di luar nalar tadi? 2017 tiba-tiba datang seorang teman lama yang mungkin sekitar 6 tahun yang lalu lah nggak pernah ketemu. Dia ketemu dan dia tiba-tiba memberikan modal besar buat saya. Akhirnya dengan modal tersebutlah saya sekarang buka usaha konveksi. Lancar usaha? Alhamdulillah sampai sekarang juga semakin hari semakin omsetnya lumayan. Nah, itu mungkin nggak emang karena datang aja teman ibu, percaya dengan ibu, akhirnya membuka usaha bareng dan kebetulan akhirnya sekarang berhasil? Akhirnya, ya betul. Akhirnya saya cross check sama teman tersebut. Dan saya coba, karena rasa saya dikasih modal tersebut, akhirnya setelah saya mendapatkan keuntungan, saya kan ingat hutang budi sama dia. Akhirnya dia bercerita, saya nggak pernah ngasih modal ke kamu. Kamu pernah ketemu sama saya, bahkan kamu kasih uang saya sebesar 200 juta buat modal usaha, beli mesin jahit, sewa tempat, katanya saya. Saya nggak pernah, katanya gitu. Makanya, ya maaf, setelah saya melakukan ritual-ritual pesugihan, saya sering sampai detik ini mengalami hal-hal yang di luar nalar. Mungkin nggak sih makhluk-makhluk ini Roy justru yang juga membantu dia, yang ya bukan membantu ya, dalam tanda kutip justru menjerumuskan dengan ngasih uang ini itu supaya lebih percaya dan ini dirawat. Seolah-olah memang ini punya kekuatan untuk menolong secara perekonomian gitu. Iya, betul sekali bro. Baik. Bu, saya sih nggak berani kasih tahu. Saya bukan nggak berani, saya sih takut menyinggung Ibu Inta, takut sakit hati atau takut sedih gitu ya. Kalau saya jadi Ibu Inta sekarang, kayaknya saya mau cuci tangan deh, keluar dari dunia beginian. Terus kayak nggak tahu mau dilepas-lepasin aja gitu. Mungkin Ibu Inta nggak tahu efeknya atau dampaknya, kenapa saya harus keluar gitu, kenapa dia harus keluar. Soalnya gini, suatu saat tuh ada timbal balik gitu loh, atas apa yang diminta pasti ada yang dipertanggungjawabkan. Kalau mintanya tuh sama kayak gitu-gituan, kayaknya bergerak sendiri lagi tadi. Dan oke, baik. Dan semakin ini dipiara, semakin besar nanti tumbalnya. Bahkan bukan nyawa lagi, bukan satu orang nyawa lagi, tapi udah 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Udah jadi hal yang biasa ntar. Saya sih nggak mau. Karena pasti ada yang harus dibayar ya Roy? Iyalah pasti, karena dengan makhluk-makhluk yang ini kan nggak oke ya menurut saya. Gelap gitu, pasti jatuhnya juga kegelapan.
mintanya sama yang gelap pasti dapatnya akan gelap. Uang jin dimakan setan. Iya. Dan nggak pernah kaya. Saya tanya kalau ngomongin kaya apa enggak, pasti dia nggak akan ada di sini. Iya benar. Secara logika dia nggak butuh barang-barang ini. Iya. Jadi kejadian-kejadian di luar nalar itu kalau boleh saya ambil benang merahnya dari yang disampaikan Roy, ya mungkin benar dengan bantuan makhluk-makhluk itu, Bu. Tapi dengan Ibu semakin menikmati pemberian dan apa yang dibantu, itu akan malah menjerumuskan Ibu ke dalam lubang yang lebih parah gitu. Ada satu hal nanti yang harus dibayar dan itu lebih berat lagi. Mungkin itu kali karena dia nggak dapat anaknya dikasih terus supaya nanti Ibu Inta nggak punya pilihan. Iya. Mau nggak mau harus menyerahkan anaknya. Betul, itu yang tadi saya mention juga. Satu nggak dapat, lama-lama dihasut terus menerus, lama-lama makhluk ini bakal minta orang lain seperti itu. Saya merasa ketika ini terus dilanjutkan, nenek-nenek ini atau bahkan yang ada di dalam situ salah satunya ya, akan memakan itu orang dengan cara apapun, bunuh diri, kecelakaan, atau kegiles mobil, atau kegiles truk, dan badannya misah. Yang dibutuhkan itu doang sih. Hati-hati deh. Saya ngerasain itu 3 tahun lagi dari sekarang. 3 tahun. Dalam durasi, ya, dalam durasi 2018 menuju 3 tahun lagi, itu kamu udah ngalamin proses pembayaran hutang karma. Hancurin. Kenapa nggak dihancurin aja sih? Iya, yang bisa ngancurin sebenarnya Ibu Inta sendiri. Kalau saya yang ngancurin, nanti ada teror dari penonton yang saya nggak mau penonton saya dan bintang tamu saya celaka. Iya, dianya juga nggak ada dampaknya dihancurin karena Apakah bisakah dihancurkan sekarang oleh dirimu sendiri? kita minta dihancurin, Roy. Siap. Tapi dengan satu syarat dan kondisi ya, bukan atas paksaan Roy Kiyoshi. Siap, siap. Bersedia, Bu? Siap. Perlu apa, Sekarang. Roy? Justru saya datang ke sini juga saya pengen mengakhiri segalanya. Saya pengen mengakhiri tentang jalur hitam. Saya pengen kembali karena sekarang saya udah mendapatkan usaha yang layak, yang real. Sudah ada, Bu. Betul. Nah, Makanya itu udah saya bagus. datang ke sini juga ingin berpesan. Cukuplah saya yang mengalami seperti ini. Jangan sampai rekan-rekan semua atau penonton semua di sini mengikuti jejak saya. Yang saya lakukan selama ini amat sangat salah Oh iya, dan amat sangat beresiko. iya. Bukan menyelesaikan masalah, tapi mendapatkan masalah. Itu yang saya rasakan. Oke, kalau gitu sekarang kita hancurin dengan apa, Roy? Wow, itu sangat pesan dan message yang sangat mahal sekali ya dari seorang pelaku, kemudian memberikan pesan kepada kita juga jangan ngelakuin kayak gitu. Itu bagus sekali pesannya. Ada beberapa pilihan di sini. Dihancurin pakai martil atau kamu ingin mengembalikan ke tempatnya asalnya. Harus balik ke gunung-gunung itu atau lewat mimpi atau apa terserah. Kalau saya pribadi berencana setelah ini saya akan mengembalikan ke tempat semula. Oke. Karena takutnya kalau saya hancurkan di tempat ini berdampak Malah bahaya ke penonton semua dan di sini bintang ya. tamu saya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Saya setuju juga dengan hal itu. Boleh dibungkus dan kemudian nanti abis malam ini tepat kamu besok cari waktu untuk dikembalikan ke tempatnya. siap. Aduh, kalau dihancurin Sebagai di sini, tanda silang, tanda simbolnya, nanti setelah dilipat dikasih tanda silang. tutup, Bu. Ya. Biarin dia yang silangin, baik. Itu, Bu. Silang. Oke, good. Putar balik ininya. Setelah. Ya, itu seperti itu. Baik,
dia lebih baik memilih untuk seperti mengembalikan tuh jauh lebih baik sih daripada penonton saya dan bintang tamu saya celaka. Barang-barang rejekan dan baju-baju yang nggak kepake dan susah untuk keluarnya, kita sumbang ke orang-orang yang di jalanan aja gitu, dan dikasihin kepada orang-orang yang membutuhkan. Mau saya sapa aja, biarin aja, mau seperti apa. Kalau ada pemulung atau ada pengemis, kita kasih bajunya langsung, atau didonasikan kepada panti-panti yang membutuhkan. Atau mungkin ya ibu cari sendiri, bikin sendiri, nggak usah berharap dari perusahaan itu. Iya. Ya ibu usaha mendapatkan dan berbagi begitu ya. Iya, semakin kamu kan katanya pengen kaya ya. Betul. Semakin berbagi, bukannya rezekinya malah habis, malah bertambah. Karena sebagian dari rezeki kita titipan orang lain. Dari yang di atas tuh nitip gitu untuk buat orang lain. Itu akan jadi perisai dari ini juga ya, Roy? Iya dong, ini akan jadi, dia nggak mau berbuat jahat lagi nih, nggak mau ngorbanin sesuatu, nggak mau ritual. Ya saya pergi aja deh, cari lagi yang orang gampang Dipengaruhin lagi. Ada yang mau disampaikan, Kartika? Buat tante, kalau aku pastinya semua juga percaya Tuhan tuh nggak buta dan maha pemberi. Pasti setiap hamba yang berusaha akan diberi secukupnya. Jadi gimana kalau kita, pastinya aku juga semuanya mulai dari bawah kok. Nggak melulu harus instan dan harus cepat kaya. Bahagia lebih penting daripada kaya. Betul. Bahagia tuh udah meliputi juga semua ya, kecukupan gitu. Nah itu tuh kecukupan yang paling penting. Mungkin nggak puas, tapi kan bukan kepuasan yang kita cari, Bu. Iya. Tapi yang penting cukup. Sebenarnya saya awalnya tidak kepingin ya melakukan hal pesugihan. Tapi karena permasalahan yang saya bingung harus bagaimana gitu mengatasinya, akhirnya saya mengambil jalur tersebut gitu. Tapi setelah saya lakukan dan hasilnya nihil, saya kembali ternyata hal tersebut hanya membawa saya dalam kesengsaraan. Dan apa yang saya dapatkan juga bukan uang gitu kan, justru uang saya yang habis buat biaya ritual. Ya, Jadi berarti udah sadar gitu ya. Iya, keluar aja gitu. Keluar terus aja. uangnya. Aku udah nangkap sih poinnya. makanya saya sih hanya ingin berpesan lah buat semuanya gitu kan. Share. Karena masalah pesugihan itu bukan hal yang tabu mungkin bagi orang-orang masyarakat di Indonesia ini. Gitu Banyak kan. ya Bu ya yang Betul melakukan banget. itu ya. Orang yang kesulitan masalah kelilit utang pasti yang dicari masalah pesugihan. Karena itu menurut kepercayaan mereka itu hal yang paling gampang untuk mendapatkan uang. Karena dengan versi pesugihan itu banyak yang berhasil. Gitu. Tapi saya sendiri, saya sebagai pelaku bukan hanya sekali, 2 kali melakukan ritual. Ternyata pesugihan itu cuma hanya ada di cerita. Iya, iya. Nggak Cuma real, nggak nyata, nggak justru ada. malah semakin banyak uang yang Betul. keluar ya. Kalau masalah Oke. yang gaib emang itu benar ada, makhluk gaib itu ada. Tapi masalah pesugihan yang banyak diceritakan orang dengan ritual seperti ini bisa dapat uang banyak dengan Ya. seperti ini, tapi nyatanya itu cuma ada di dongeng. Oke, baik Ibu, terima kasih udah sharing cerita pada kami semua. Mudah-mudahan cerita Ibu bisa menjadi pelajaran buat kita semua yang menyaksikan cerita. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Ya, jadi saya mau sampaikan intinya udah bagus, saya udah dengerin Ya. pesan-pesannya dan message-nya. Pertahankan pola pikir seperti itu. Dan terakhir, yang tadi itu yang saya bilang, produce banyak baju, udah gitu sebar-sebarin ke orang yang membutuhkan. Ya, tanam baik akan tumbuh baik, bukan dari gini ya. Itu aja sih dari saya. Iya Bu. Saya cuma mengulangi apa yang disampaikan Roy itu Bu. Jangan cuma di sini doang ingetnya. Siap. Ya seterusnya dipertahanin tuh pola pikir yang seperti ini. Ya Ibu, Mudah-mudahan. jangan nanti ketemu masalah utang lagi tiba-tiba langsung nyari begituan lagi Bu. Oke? Mudah-mudahan setelah ini ke depannya saya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke baik, terima kasih. Ibu Inta sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Sehat dan sukses untuk semua usaha Anda. Salam buat putrinya. Ya putri, bukan putra. Putra. Salam buat putra Anda. Pasti dia bangga sekali. Ada ibunya yang mampu mengakui semua kesalahannya dan tidak mau mengorbankan anaknya demi kebutuhan yang lain. Terima kasih.
Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa. Jangan lupa dikembalikan. Jadilah diri Anda sendiri. Anda tidak perlu menjadi orang lain, begitupun sebaliknya. Karena selalu ada rahasia di balik semua yang Anda miliki, dan temukanlah keagungan di balik semuanya.